hari Minggu. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Yesus hebat, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret. Nah adik-adik, kakak mau bertanya, minggu ini minggu sengsara yang keberapa ya? Adik Brilian tahu? Kakak Yanti tahu? Berapa ya? Berapa ya adik-adik? Ya, benar sekali adik-adik, minggu sengsara yang keempat. Kurang lebih 3 minggu lagi kita akan merayakan perayaan Jumat Agung. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita, sehingga di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat. Itu semua karena siapa? Ya, karena Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita dengan penuh semangat memuji Tuhan. Adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, menurut adik-adik, apa itu kasih? Ya, kasih adalah sabar, tidak suka marah-marah, dan juga sayang kepada semua orang. Untuk itu adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita bernyanyi bersama KASIH. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah melindungi kami dari istirahat malam kami, sehingga kami dapat beribadah kembali dengan keadaan kuat dan sehat. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami, boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita diciptakan Tuhan sempurna adanya. Dengan kemampuan kita, dengan bakat kita, dengan talenta kita, semuanya untuk siapa adik-adik? Ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sambil berdiri adik-adik, kita mengangkat pujian, lihatlah tubuhku.
kita boleh melewati satu minggu ini, itu semua karena penyertaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita mengangkat pujian penyembahan dengan pujian Bapakku datang padamu. Saatnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Penasaran kan adik-adik? Sambil berdiri kita mengangkat pujian jika firman Tuhan ada dalam hatiku. Shalom, selamat pagi semua adik-adik. Wah, senang berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, semua sudah siap Alkitabnya? Ya, duduk manis, sikap berdoa. Sebelum kita baca dengar cerita firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggumu
ada memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami boleh mendengar dengan baik dan mengerti firman Tuhan dengan benar. Berkati kami semua Tuhan sampai selesai cerita kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini kami siap terima. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak yang bernama Nia. Wah, namanya pas dengan nama aku ya, tapi bukan saya ya adik-adik. Iya, Nia ini adalah Nia yang lain. Nah, si Nia, dia adalah seorang anak yang kaya raya, keluarganya kaya, dia memiliki banyak barang. Nah, barang-barang mewah. Nah, si Nia ini tidak puas dengan apa yang dia miliki. Kadang dia merampas barang temannya, mainan yang bagus-bagus dirampas. Nah, adik-adik, apakah perbuatan Nia ini bagus? Enggak. Nah, suatu hari Nia dia nonton Tuhan Yesus, film Tuhan Yesus. Dia lihat, Tuhan Yesus dia baik sekali. Dia bagi-bagi makanan kepada orang banyak. Dia mengasihi orang banyak. Nah, Nia mulai berpikir, wah, ternyata Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Loh, kenapa saya ini selama ini selalu berbuat jahat, hidup serakah. Nah, mulai hari itu adik-adik, si Nia ini dia rindu sekali pergi sekolah minggu. Dia rindu mendengar tentang Tuhan Yesus. Iya, karena selama ini si Nia tidak pernah ke sekolah minggu. Dia tidak tahu siapa itu Yesus. Nah, tapi adik-adik, masalah ini. Dia mau pergi, tapi dia takut. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa teman-temannya pasti tidak suka sama dia. Karena apa? Karena si Nia selama ini dia nakal, suka ambil barang temannya. Nah, tetapi terus hatinya rindu ke sekolah minggu. Pertama kali dia pergi sekolah minggu, dia datang, saya diterima tidak ya? Ngana ya? Dia datang. Nah, dia lihat temannya satu-satu datang. Selamat pagi. Datang lagi satu. Selamat pagi. Wah, datang juga kakak pengasuh. Selamat pagi. Ada teman baru. Nah, satu lagi datang lagi. Selamat pagi. Wow, ada teman, namanya siapa sih? Nah, mulai si Nia ini, wah, ternyata di sekolah minggu ini semua baik-baik. Iya, karena di sekolah minggu itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, selamat pagi. Semuanya ramah sama si Nia. Semua menyambut Nia dengan baik, dengan hati yang gembira. Nah, adik-adik, mulai saat itu si Nia ini mulai percaya sama Yesus. Dia terima Yesus di hatinya. Nah, dia sangat gembira. Dia berubah. Tadinya dia anak yang nakal, sekarang dia menjadi anak yang pengasih. Dan mulai hari itu si Nia berjanji bahwa dia akan membagikan barang-barang yang dia bisa pakai bermain kepada temannya. Makanan kalau lebih dibagi. Dia berjanji karena si Nia sudah terima Yesus. Nah, perubahan besar terjadi di kehidupan siapa? Nia. Nah, demikian itu cerita Nia, bagaimana perubahan terjadi di kehidupan satu orang ketika dia terima Yesus. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi, diajak sama Nia tentang lagu perubahan besar terjadi di kehidupanku. Nah, lagunya seperti ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak
sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar, terang berterang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang lagu ini ya. Bagaimana seorang anak berubah, perubahan besar ketika terima Yesus. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang yang sangat kaya raya. Iya, dia mempunyai postur tubuh yang pendek, badannya kecil. Nah, tetapi sifatnya tidak bagus. Karena apa? Dia kalau pergi tagih-tagih pajak. Iya, apa itu pajak? Pajak itu kalau seperti di rumah makan orang bayar 10.000, dikasih ke pemerintah 1.000. Tetapi si bapak kaya ini yang mempunyai tubuh pendek kecil ini, kalau dia tagih bukan tagih 1.000, dia tagih malah 2.000 lebih-lebih. Nah, adik-adik, suatu hari si bapak kecil ini dia tahu kalau ada seseorang yang akan masuk ke kotanya. Iya, seperti apa ya sekarangnya? Seperti presiden. Kalau presiden mau datang ke kota kita, pasti semua orang yang mendengar itu pengen melihat. Nah, si bapak kecil pendek ini dia juga ingin tahu siapa itu yang akan lewat di kotanya. Tetapi karena orang banyak sekali, dia tidak bisa melihat adik-adik. Nah, apa yang dia lakukan? Dia berlari sampai dia mendahului orang banyak. Nah, karena dia tidak mau ada di situ, karena dia, kalau saya ada dengan orang-orang ini, mereka pasti tidak suka sama saya, karena saya sudah berbuat yang tidak baik kepada orang-orang banyak ini. Nah, si bapak ini yang mempunyai tubuh kecil pendek ini, dia lari-lari ke depan. Dia tahu kalau orang itu akan lewat di situ. Lalu dia naik ke atas sebuah pohon. Nah, siapa yang akan lewat ini? Yang akan lewat itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, betul Tuhan Yesus itu lewat di situ. Ketika sampai di situ, dilihat ke atas, ada orang di atas pohon. Lalu Yesus berkata, "Hei Sakeus, kok tahu nama saya? Dari mana taunya nih nama saya ini orang? Padahal saya belum pernah ketemu, saya belum pernah lihat dia. Kok dia tahu nama saya ya? Hei Sakeus, turunlah. Karena saya akan pergi ke rumahmu. Saya akan menumpang di rumahmu." Wah, Sakeus dengan riang gembira turun. Ternyata bapak tadi adalah bapak Sakeus. Nah, dia cepat-cepat turun dari pohon. Lalu dia menjumpai Yesus. Dia berjalan dengan Yesus, berjalan terus ke rumah Sakeus. Dan sampai di rumah Sakeus, dia berbincang-bincang. Nah, saat itu
Sakeus dia bilang begini adik-adik, Tuhan, saya akan membagikan barang-barang saya kepada orang-orang miskin. Nah, termasuk barang-barang yang sudah saya ambil dari mereka, ya saya ambil uangnya mereka, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, kalau 4 kali lipat berarti kalau dia ambil 100.000, berarti Bapak Sakeus akan kembalikan menjadi 400.000, 4 kali lipat. Nah, saat itu karena gembira sekali, senang sekali, Yesus bisa hadir di rumahnya Bapak Sakeus. Nah, maka Yesus berkata bahwa di rumah ini keselamatan terjadi bagimu. Nah, adik-adik, betapa senangnya Bapak Sakeus ketika dia mengetahui siapa itu Yesus dan dia terima Yesus sebagai juru selamatnya. Iya. Dan Yesus pun menerima Sakeus walaupun tadinya orang tidak suka dia karena dia berbuat yang tidak baik. Tetapi adik-adik, ya Yesus mau berteman dengan orang walaupun dia tidak baik. Ya Yesus siap memaafkan, dia mengampuni dosa-dosa orang yang tidak baik. Nah, seperti Sakeus dosanya diampuni, ya. Dan dia dengan gembira menerima Yesus. Perubahan besar terjadi di kehidupan Bapak Sakeus. Nah, adik-adik, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Nah, dia bukan hanya memberikan makanan, tempat tinggal, baju, dan segala kebutuhan. Tetapi adik-adik tahu, Yesus itu sangat besar cintanya kepada kita. Kita yang sudah berdosa ini harusnya kita yang dihukum. Tetapi karena Tuhan Yesus cinta sama kita, sama adik-adik semua, maka Yesus dia mengorbankan dirinya, disalibkan. Iya, sampai dia mati karena dosa kita. Darahnya tertumpah karena dosa kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang kekasih, itu bagaimana Yesus mengubah seseorang yang berdosa dan dibenarkan karena dia percaya dan menerima Yesus. Nah, adik-adik, kita pun akan melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan langsung masuk di dalam aktivitas bagaimana kita mempraktekkan kasih ya. Nah, kita akan langsung praktek tentang kasih sebelum kita berdoa. Nah, di sini kakak siapkan bahan-bahan. Di sini ada gunting, ada kertas ukuran pendek, kecil, ada juga ukuran besar. Yang mana yang mau dipakai adik-adik terserah. Ada lem. Ada juga batang es krim. Yang biasa makan es krim pasti ada batang es krimnya di rumahnya. Kalau nggak ada, cari kayu-kayu saja ya, nggak usah dibeli. Nah, adik-adik, nanti hasilnya akan kayak gini. Di sini semua guntingan-guntingan kertas yang berbentuk love atau kasih. Di sini juga berbentuk kasih. Nah, adik-adik, bagaimana cara membuatnya? Ya, ini kalau kakak tadi membuatnya dari kertas besar karena hanya ini yang ada di kakak. Dibagi dua dulu ya, dilipat dua kertasnya. Nah, habis itu dipotong. Oke, kalau belum ada bahannya di rumah sekarang, nanti selesai sekolah minggu ya. Baru dikerja pelan-pelan, baru dikumpulin sama kakak pengasuh lewat WA-nya. Sudah dipotong, sekarang dilipat dua lagi. Setelah dilipat dua, sama rata ya. Nah, kertasnya sama rata udah. Ini dilipat lagi, dilipat dua dulu.
sama rata lagi. Ya, awas salah. Ya, dilipat lagi. Trung. Nah, ini sudah berarti sudah lipat berapa jadinya? Ceng, 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 ceng. Oke, posisinya kayak gini ya. Posisinya ini ke sana. Lalu ambil gunting, potong mulai dari sudut. Mulai dari sudut sini. Shik, 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 shik. Potong dia bentuk love seperti ini. Lalu dibuka. Jadi deh. Berapa jadinya? 1, 2, 3, 4. Wah, pas. Thank you. Selanjutnya kita akan lem. Ya, kita akan lem dia. Ya, terserah adik-adik mau pakai lem yang kayak gimana. Lem yang penting lem kertas. Ini kakak pakai lem yang kayak gini. Kita lem dia, ya. Kita lem. Tuh. Wah, kurang rekat. 2. 3. Ya, diperhatikan ya supaya sebentar bahannya dicari. Kertas putih pun bisa adik-adik, enggak perlu ya kalau ada kertas bekas dipakai untuk sekolah, origami di rumah silahkan. Tapi kalau enggak ada, pakai yang ada aja. Ya, boleh diwarnai juga kalau enggak punya origami. Diwarnai lalu dipasang-pasang. Pasang. Jadi, nah sampai di sini langkah pertama selesai. Kita taruh dulu ya. Kita ambil lagi yang warna hijau. Warna hijau sama dengan yang tadi, dilipat. Untuk daunnya ini ya, sama. 2, 1. Seperti itu. Ini ke sana ya. Oke. Dilipat lalu dipotong seperti tadi, bentuk love. Tapi kecil. Ya, kecil sekali. Untuk apa ini? Untuk jadi daun pada tangkainya nanti. Cucut. Jadi kecil. Ini nanti jadi daun, kita kasih lem. Kita kasih lem, bagaimana kita mau berbagi kasih, ya? Kita naruh di tangkainya. Oke, itu 1. Terus satunya lagi. Ya. Dikerja, hati-hati ya. Nah, jadi deh. Tapi tangkainya pendek sekali. Bisa cari yang lebih panjang lagi ya. Nah, itu adik-adik bagaimana kita membuat gambaran kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat yang banyak-banyak, lalu buat bunga di rumahnya, naruh atau nempel-nempel di dinding. Selain ini ada yang lain. Adik-adik bisa membuat kayak gini loh. Nah, sama ya, kerjanya sama. Bisa tempel di tali, bisa pendek gini, bisa juga sampai ke bawah. Lalu di hati-hati ini, di love-love ini, adik-adik tulis di situ, saya cinta Yesus, saya cinta mama, saya cinta adik, kakak, teman, dan seterusnya. Terserah mau tulis apa saja. Nah, adik-adik, mulai hari ini yang biasa hidup serakah-serakah, tidak mau berbagi, berubah ya, mau lakukan kasih. Oke, kita tunggu minggu depan. Setelah hasilnya selesai, tiktut, dipoto lalu dikirim ke kakak pengasuh. Nanti dilihat hasilnya minggu depan ya.
Oke, terima kasih. Nah, adik-adik bagaimana caranya kita berbagi kasih setiap hari? Ya, kita berbagi kasih. Hari pertama saya kasih ke kakak Litus, saya kasihi kakak Litus. Hari kedua, wah besar ini kasihnya, saya kasihi kakak Naga. Hari ketiga, saya kasih lagi kakak Jeff. Terus siapa lagi? Siapa saja dalam rumah saya mau kasih. Kasih. Nah, akhirnya kasihnya menjadi banyak. Nah, tetapi kalau kita tidak pernah mengasihi, hanya sekali saja mengasihi, akan kayak gini. Kasihnya sedikit. Nah, kita ingat ya firman Tuhan, kasihnya Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hore, siapa yang memiliki kehidupan yang kekal? Percaya Yesus. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Nah, adik-adik, demikian cerita kita pagi hari ini. Kira-kira ada yang tahu bacaannya dari mana? Nah, cerita tentang seorang bapak yang kecil pendek namanya Sakeus itu terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Nah, kakak tidak baca untuk adik-adik, tetapi nanti adik-adik baca ya setelah selesai berdoa. Dibaca, dipelajari, Bapak Sakeus ini terima Yesus bagaimana. Hidupnya berubah. Kalau tidak dibaca tidak bisa tahu. Oke ya. Nah, oke, demikian adik-adik. Selamat pagi, shalom. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, walaupun Sakeus orangnya pendek, tetapi dia berusaha untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus, terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya. Untuk itu adik-adik, mari kita mengangkat pujian yang berkata Sakeus. Hendak melihat Yesus.
kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Persembahannya dilipat dengan rapi. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa ya. Di akhir doa kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau berubah, kami mau mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami juga anak-anak-Mu bersyukur kepadamu Tuhan atas persembahan yang telah kami berikan. Tuhan Engkau memberkati agar boleh digunakan untuk pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak-Mu agar kami terus rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua kehidupan kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami akhiri doa kami pagi hari ini. Dan kami berdoa Bapa kami bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita telah dengarkan, kita beritakan kepada orang tua kita, kepada kakak-kakak kita, dan kepada semua orang. Untuk mengakhiri ibadah kita adik-adik, marilah kita bernyanyi bersama, siarkan ke benua. Nah adik-adik,
ibadah kita akan segera selesai. Untuk itu adik-adik semua dalam keadaan berdiri dan kita akan menutup dengan doa. Semua sikap berdoa dan diakhiri dengan Bapa terima kasih ya. Oke, semua kita berdoa 3. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh selesai beribadah kepadamu. Tuhan pimpin kami semua anak-anak sekolah minggumu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mulai hari ini, esok terus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, baik adik-adik, shalom semua. Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Kakak berpesan, Jangan lupa beribadah dengar-dengar orang tua. dan jangan lupa semangat belajarnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang